Para pendengar dimanapun Anda berada, kiranya kasih Allah menyertai Anda saat ini. Kita berjumpa kembali di dalam program Katekisasi bersama dengan kami yang dipersembahkan oleh RBM, yaitu Reform Broadcasting Ministry yang dikerjakan dengan serius oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia yang berlokasi di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kampus ini, STTRII, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia, adalah sebuah kampus yang terpanggil untuk turut serta berbagian di dalam mempersiapkan calon-calon hamba Tuhan dan konselor-konselor profesional. Jikalau Anda adalah orang-orang yang menggumulkan akan panggilan hidup Anda untuk menjadi hamba-hamba Tuhan ataupun konselor-konselor profesional, silakan mencari info selanjutnya tentang kampus kami. Kami mempunyai program-program studi yang mungkin cocok untuk mempersiapkan Anda bagi pelayanan seumur hidup. Anda bisa mengunjungi situs kami di www.sttrii.com www.sttrii.com atau jikalau Anda lebih menginginkan untuk berbicara dengan salah satu staf kami untuk mendapatkan info, tanya-tanya untuk hal yang lebih lengkap, saudara silahkan menghubungi kami di nomor telepon 021 799 0357. Saya ulangi sekali lagi, 021 799 0357. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah sampai di dalam pembahasan kita tentang karunia atau pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus sebagaimana dinyatakan dalam pengakuan iman rasuli. Nah, Katekismus Heidelberg dalam nomor yang ke-56 berkata demikian, apakah yang saudara percayai tentang pengampunan dosa? Apakah yang saudara percayai tentang pengampunan dosa? Maka jawab dari katekismus adalah demikian, bahwa Allah sama sekali tidak lagi hendak mengingat dosa-dosaku dan juga watakku yang berdosa yang sepanjang hidup menjadi lawan bagiku. Karena Kristus telah melakukan pelunasan untuknya. Sebaliknya, Dia menganugerahkan kebenaran Kristus kepadaku karena kasih karunia, supaya aku sama sekali tidak perlu lagi menghadapi pengadilan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pengakuan iman rasuli kita mengikrarkan demikian. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Nah, ini bagian ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pengampunan dosa ini diletakkan di bawah satu heading, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus. Apa hubungan antara Roh Kudus dengan pengampunan dosa? Nah, disinilah saudaraku, Katekismus Heidelberg itu menjawab. Apakah yang saudara percaya tentang pengampunan dosa, yaitu bahwa melalui karya Roh Kudus, kita itu menjadi semakin yakin, semakin sadar bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni, sudah disucikan oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Nah, pengampunan dosa ini tentu tidak sama dengan pengampunan orang yang berbuat kesalahan tertentu. Karena pengampunan dosa yang dimaksud di sini adalah mempunyai dimensi vertikal, bukan dimensi horizontal. Dimensi horizontal itu adalah pengampunan dari seseorang kepada orang lain yang sudah melukai dirinya. Pengampunan dalam dimensi antara ciptaan dengan ciptaan. Tetapi, saudaraku, pengampunan dosa yang dimaksud dalam pengakuan iman rasuli ini mempunyai dimensi vertikal. Yaitu pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah, pencipta yang maha kudus, maha suci, yang memberikan hukumnya yang kudus itu kepada manusia yang sudah melawan Dia, pada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kepada manusia yang terus-menerus melawan Allah dalam hidupnya, di dalam kedagingan,
hawa nafsu, watak dan karakter yang memberontak terhadap Allah, atau bahkan kebaikan-kebaikan atau kesalehan-kesalehan agamawi yang semu, yang sebenarnya tidak pernah bisa berhasil mengelabui mata Allah yang melihat jauh ke dalam hati manusia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya pengampunan dosa seperti ini tidak bisa dimiliki oleh manusia dari dirinya sendiri. Hanya bisa dilakukan oleh Allah. Nah, Allah yang merupakan desainer atau inisiator dari rencana pengampunan dosa seluruh dunia. Itu dengan cara apa? Allah Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah Bapa menyerahkan Allah Anak menjadi korban tebusan supaya orang-orang berdosa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa tidak binasa? Mengapa beroleh hidup yang kekal? Tidak lain karena mereka sudah ditebus oleh Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Dan penebusan ini dikomunikasikan, diberikan atau dilimpahkan, ya, atau dalam bahasa sehari-hari itu ditransferkan kepada manusia sampai saat ini, pada sepanjang segala abad, melalui Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa roh yang aku kirimkan kepadamu adalah roh yang menginsyafkan dunia akan dosa, menginsyafkan dunia akan penghakiman, dan menginsyafkan dunia akan kebenaran. Nah, ini saudaraku. Di sini kita melihat bahwa Roh Kudus adalah sangat vital untuk menciptakan terjadinya pengampunan dosa antara manusia yang berdosa dengan Allah Bapa. Merekonsiliasi. Nah, saudara, Roh Kudus ini yang diberikan kepada kita, yang diutus oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa untuk melahirbarukan kita. Nah, ketika kita lahir baru, kita menjadi sadar akan dosa kita. Kita minta ampun dan bertobat kepada Tuhan. Nah, selanjutnya, pengampunan itu diberikan oleh Allah kepada mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Diberikan. Nah, pengetahuan akan penghapusan hutang-hutang dosa itu diberikan melalui firman, dan keyakinan akan kelunasan hutang-hutang itu diberikan melalui Roh Kudus. Nah, sehingga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita percaya bahwa kita sudah diampuni dosa kita, maka sebenarnya percaya yang seperti ini bukanlah percaya asal percaya. Bukanlah percaya yang dimanipulasi. Bukanlah percaya secara kosmetik, hanya di luarnya saja. Tetapi percaya yang sungguh-sungguh itu adalah karya dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menginsyafkan kita. Roh Kudus yang membawa kita untuk datang kepada Tuhan. Roh Kudus yang membuat hati kita bertobat. Roh Kudus yang sama juga memberikan kepada kita satu kepercayaan, satu keyakinan bahwa dosa-dosa kita sudah dihapuskan di dalam Yesus Kristus. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena karya Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab khususnya Injil Yohanes menceritakan banyak sekali kepada kita tentang karya Roh Kudus yang membedakan antara ini betul-betul karya Tuhan atau manusia belaka. Dalam Yohanes 3 ayat 16 misalnya, saudaraku, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi jangan berhenti di sana. Dalam Yohanes 3 ayat 17 di sana dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia
Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagian ini ingin mengatakan bahwa kalau orang itu bisa datang kepada Allah, itu pasti Allah sudah bekerja dalam dirinya. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam bagian sebelumnya kepada Nikodemus, bagaimana mungkin Tuhan aku bisa melihat terang atau aku bisa dilahirkan kembali? Aku sudah seusur ini, aku sudah tua seperti ini. Nah, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahir barukan kembali, kamu tidak akan pernah melihat kerajaan surga. Nah, bagaimana saya bisa dilahir barukan? Nah, baru di sana Tuhan Yesus berbicara, ada Roh Kudus. Roh Kudus yang melahir barukan. Dia seperti angin yang meniup ke sana kemari, tidak terlihat tetapi bekerja. Nah, demikian pula saudaraku, Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Nah, sehingga kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, kita bisa mengalami, merasakan bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan, itu bukan karya manusia, tetapi karya Allah di dalam Roh Kudusnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berkata, aku percaya kepada pengampunan dosa, kita percaya di dalam pimpinan Roh Kudus, dosa kita sudah diampuni. Hutang-hutang dosa vertikal sudah dihapuskan oleh Tuhan. Ini adalah satu berita yang luar biasa. Tetapi berita ini hanya diberikan kepada mereka yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Mereka yang selalu menolak, mereka yang selalu melawan dan mendukakan Roh Kudus. Mereka akan kehilangan keyakinan bahwa mereka diampuni. Nah, sekarang tergantung, apakah orang-orang seperti ini adalah orang yang diselamatkan atau tidak diselamatkan. Yang jelas, saudaraku, keselamatan tidak bergantung kepada mood atau perasaan persepsi sementara. Tetapi keselamatan itu bergantung dan berjangkar kepada rencana Allah di dalam kekekalan yang sudah memilih. Nah, kalau orang tersebut sudah dipilih Allah, maka orang itu akan menerima Roh Kudus, sekalipun dalam hidupnya orang itu tidak finishing well. Orang itu tidak hidup di dalam terang firman Tuhan, tetapi sekalipun sudah diselamatkan, masih hidup itu sering melawan pimpinan Roh Kudus. Nah, orang seperti ini seumur hidupnya, sekalipun dia diselamatkan, dia tidak akan pernah merasakan jaminan keselamatan yang Tuhan sediakan. Tetapi bisa jadi orang-orang ini juga adalah sebenarnya orang-orang yang tidak diselamatkan. Orang-orang yang memang sejak awal tidak pernah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang tidak pernah menaati pimpinan Roh Kudus. Sama seperti orang-orang dunia yang membenci terang. Kegelapan itu selalu membenci terang. Keberdosaan selalu membenci kekudusan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengikrarkan kalimat di dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Roh Kudus, aku percaya kepada pengampunan dosa. Sebenarnya saudara sedang mengikrarkan bahwa saudara diselamatkan oleh Tuhan melalui karya penebusan Kristus yang disampaikan kepada kita melalui Roh Kudus. Karena kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita itu bisa menerima kebenaran Kristus. Dan dengan demikian, jikalau saudara itu betul-betul orang yang diselamatkan, marilah kita tidak meragukan karunia yang Tuhan sudah perbuat, baik yang di dalam sejarah maupun di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, orang yang tidak meragukan pengampunan dosa, ini orang-orang yang seperti apa? Bukan orang yang akan mengumbar dosa, bukan. Tetapi justru orang yang selalu hidup menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Mereka akan dengan penuh keyakinan
mereka diselamatkan, dan oleh keyakinan itu justru mereka akan mengerjakan keselamatan di dalam hidup sehari-hari. Bukan orang yang bertekun dalam dosa, tidak, saudara. Karena apa? Kalau pengampunan dosa, keyakinan akan keselamatan dan pertobatan yang sejati itu adalah karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu berarti sudah ada di dalam diri orang tersebut, dalam diri saudara dan saya mungkin. Maka seharusnya Roh Kudus yang sama itu akan terus-menerus menuntun kita kepada hidup di dalam pengampunan. Bukan hidup sebelum menerima pengampunan. Nah, ini penting sekali. Ketika kita berkata, aku percaya kepada pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Allah, berarti saudara mengikrarkan diri saya adalah orang yang sudah diampuni. Nah, orang yang sudah diampuni berarti bagaimana? Harus tidak bermain-main lagi di dalam dosa. Haruslah orang itu berusaha sekuat mungkin mengampuni orang lain di dalam kasih Kristus, karena Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Nah, orang yang sudah menerima pengampunan adalah orang yang menjadi agen pengampun bagi Allah, menyatakan kasih Allah, pengampunan Allah kepada orang lain. Dan juga orang yang sudah menerima pengampunan dari Allah adalah orang-orang yang mengampuni dirinya sendiri, mengampuni masa lalunya, mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya, dan menyerahkan semuanya itu di tangan Allah, dan sadar bahwa dia sekarang adalah orang yang baru di dalam Kristus dengan kekuatan Roh Kudus. Orang yang baru, orang yang tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain maupun kesalahan diri sendiri, karena semua itu sudah dibayar lunas di salib Kristus. Kiranya kita menjadi orang-orang yang hidup sebagai pengampun-pengampun dari Allah. Orang-orang yang selalu memberitakan pengampunan dosa bagi orang lain, supaya orang lain datang kepada Kristus. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry, RBM, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia, STTRII, yang berlokasi di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Shalom.